tanesi tumbuh ya opena emuko lindra obazara. Salam sejahtera bagi kita yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika Halawa. Saya seorang guru di SD Negeri 075097 Sifaro Asih Huruna, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 di SD Negeri 075097 Sifaro Asih Huruna, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nia Selatan, yang dilaksanakan di kelas 2 dengan mengambil tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, dan pembelajaran 1. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsensi dulu kehadiran anak-anak kami pada hari ini. Nanti nama yang Ibu sebutkan dan dijawab kalau hadir dan kalau tidak. Alfariel Halawa, Ada, Bu. Abigail Patricia Giawa, Ada, Bu. Irene Fania Gula, Ada, Bu. Carlos Brian Gula, Ada, Bu. Corbin Evan Gula, Ada, Bu. Delon Gula, Ada, Bu. Geisha Clara Halawa, Ada, Bu. Jensen Gula, Ada, Bu. Fadil Marcel Gula, Ada, Bu. Permata Halawa, Ada, Bu. Roland Halawa, Ada, Bu. Santi Magdalena Gula. Ada, Bu. Baik, pada hari ini kita habis semua sebanyak 12 orang. Ya, Bu. Baik, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Dan kami meminta salah satu dari anak-anak kami untuk memimpin kita di dalam doa. Siapa yang bersedia memimpin kita di dalam doa? Ayo. Oke, silakan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas pernyataan kepada kami. Lalu kami tidak tiba di sekolah ini dengan selamat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar, pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Baik, untuk membangkitkan semangat belajar kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan satu lagu wajib nasional.
kita mempelajari bagaimana agar kerukunan tersebut tetap terjaga, baik ketika kita berada di rumah dan ketika kita berada di sekolah, maupun ketika kita berada di perkumpulan-perkumpulan di mana saja kita berkumpul. Nah, kemudian pada hari ini juga pada pembelajaran kita juga mempelajari nilai tempat pada bilangan-bilangan yang tertera nanti pada gambar-gambar kubus tersebut yang Ibu tayangkan nanti lewat Infocus. Itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu satu, yang pertama dengan memberikan teks tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, maka anak-anak kami dapat menganalisis ungkapan yang terdapat pada teks cerita tersebut dengan tepat. Yang kedua, dengan memberikan kumpulan kubus lebih dari 100, maka anak-anak kami dapat menganalisis objek bilangan sampai dengan 500 berdasarkan nilai tempat. Nah, sekarang Ibu akan memutarkan video dan kita boleh menyanyikan bersama-sama lagu tersebut. Dan seperti saya katakan tadi, kamu amati gambar sambil kamu bernyanyi dan amati juga gambarnya. Berputar gambar. Mensayangi kakek. Ya, apa lagi? Memberikan bunga kepada ibunya. Iya, dia memberikan bunga kepada ibunya. Menghormati orang tua. Menghormati orang tua, ya benar. Artinya di dalam gambar tersebut, sekalipun dia lirik nyanyian, tetapi disertai dengan pelajaran kita yang berkaitan pada pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang hidup rukun. Untuk membangkitkan semangat belajar kita, supaya semangat kita tetap ada, kita melakukan tepuk semangat. Dimulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ada tepuk tangan semua. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, Ibu tampilkan beberapa gambar yang berkaitan dengan hidup rukun. Nanti setelah Ibu menampilkan gambar-gambar tersebut, kamu amati baik-baik ya. Begitu juga dengan teks cerita tentang hidup rukun. Kamu juga baca baik-baik supaya nanti pada pertanyaan di LKPD, pada tugas yang Ibu kasih nanti di LKPD, kamu bisa menjawabnya dengan baik, dengan tepat. Begitu juga dengan ketika Ibu menampilkan gambar-gambar kubus, kamu perhatikan baik-baik supaya nanti di tugas yang Ibu berikan kepada kamu, kamu boleh menemukan nilai tempat berdasarkan
Sekarang Ibu akan menampilkan teks cerita. Silakan dibaca teks ceritanya. Nanti di situ kamu menemukan yang namanya ungkapan di teks cerita tersebut, sehingga nanti kamu tidak sulit untuk mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan kepada kamu nanti. Seterusnya itu ada gambar dan ada juga teks cerita di sebelahnya. Dengan kamu membaca teks tersebut dan kamu juga amati gambar-gambar yang tampil di depan. Nanti setelah ini ada pertanyaan dari Ibu setelah kamu amati dan membaca. Seterusnya bisa dibaca. Surahu. Sudah diamati gambarnya? Surahu. Ini ada beberapa gambar kubus yang telah Ibu jelaskan tadi. Dan di situ tertera bilangan 1, 2 sampai 10. Jumlah baris setiap satu baris berapa? 10. Berapa banyak kubus yang tertera di atas itu? 40. 40 itu termasuk nilai tumpahnya apa? Puluhan. Seterusnya silakan hitung berapa jumlah kubus yang tertera pada gambar di atas. 60. Masih tetap gambar yang sama, tetap gambar kubus, tetapi jumlahnya sudah bertambah. Ada berapa jumlah kubus yang tertera di gambar tersebut? 80. 80. Itu masih berbicara tentang nilai tempat apa? Puluhan. Masih berbicara tentang Puluhan. selanjutnya. Ini banyak ini. Jumlahnya sudah bertambah. Berapa? 120. Oke, 120. Kalau dia 120, itu sudah menunjukkan nilai tempat apa? Ratusan. Nilai tempat ratusan. Ratusan. Ya. Selanjutnya, coba itu berapa kubus lagi? Berapa? 110. 110. Kalau dia 110, nilai tempat pada 110 apa? Ratusan. Nah, dari gambar kubus tersebut, mulai dari awal tadi, ada berapa nilai tempat yang sudah kamu ketahui? Satuan, puluhan, ratusan. Ya, satuan Puluhan, ratusan. Yang luar biasa. Pada gambar tersebut ada beberapa pertanyaan Ibu. Ini coba baca. Nanti Ibu akan bertanya. Ibu akan mengajukan pertanyaan setelah kamu membaca teks cerita tersebut. Sudah? Sudah. Nah, silakan amati gambar tersebut. Nanti pada gambar tersebut nanti ada juga beberapa pertanyaan dari
Ibu. Silakan amati gambar itu. Baik, di gambar tersebut apa yang kamu lihat? Bapak, ayah, ibu, umi, dan saudara. Iya. Terus apa lagi yang kamu lihat di gambar tersebut? Ayah memberikan bahan kepada ibu. Mereka sedang berbicara. Bersama. Mereka akan makan bersama. Di situ ada gelas, ada kue di atas meja itu. Nah, apakah kamu di rumah hidup rukun dengan kakakmu, dengan abangmu? Kadang rukun, kadang berantakan. Kadang rukun, kadang berantak. Kadang baik, kadang tidak baik. Kadang berbagi, kadang tidak berbagi. Begitu ya? Iya. Begitu. Di manakah kamu harus menjaga kerukunan? Apakah hanya di rumah, hanya di sekolah? Di mana? Di mana saja tempat yang harus kamu jaga kerukunan? Di mana saya tidak berada. Nah, setelah kita melihat gambar tadi, yang pertama ini gambarnya ini. Ini lihat tempatnya apa ini? Ratusan. Yang ini puluhan. Yang di sana satuan. Berarti itu penjumlahan. Dijumlahkan beberapa kubus. Dijumlahkan mulai dari terus satuan. Maka ada pertanyaan di sini. Di sini pertanyaan, setelah kamu menjumlahkan jumlah kubus tersebut, nilai tempat angka 8 pada hasil penjumlahan nomor 1 di atas, yaitu apa? 168. Nilai tempat angka 8 pada hasil penjumlahan dari soal nomor 1 itu, ini nomor 8 ini. Nilai tempatnya satuan. Betul, satuan. Angka yang memiliki nilai tempat ratusan pada penjumlahan di atas, yaitu 100. Nah, seterusnya itu adalah lirik lagu yang kita sudah nyanyikan tadi. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke mengerjakan soal-soal di LKPD yang telah Ibu sediakan, dan ada beberapa pertanyaan dulu setelah Ibu jelaskan dan setelah Ibu paparkan tentang hidup rukun. Karena pada hari ini kita belajar ada 2 muatan pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Nah, Ibu tanya dulu ini. Pada pembelajaran kita, pada penjelasan kita tadi berdasarkan video, berdasarkan gambar. Nah, apa saja yang kamu lakukan untuk menjaga kerukunan tersebut ketika kamu berada di rumah? Tidak berantem, ya. Mainan sama adik. Oh iya, tidak merebut mainan dengan adik. Apalagi siapa yang kalian tahu? Menyayangi sesama. Menyayangi sesama. Saling berbagi. Saling berbagi. Jika kita melakukan cara-cara seperti itu, maka di rumah kita atau dimanapun kita berada, orang-orang pada menyayangi kita. Orang-orang pada menghargai kita. Karena kenapa? Kita menginginkan yang namanya hidup rukun. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, sudah paham? Nah, sekarang Ibu ikan LKPD
soal tersebut adalah tentang hidup rukun yang berkaitan dengan materi kita yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, cara mengerjakannya dikerjakan secara berkelompok dan dikerjakan secara bersama-sama. Karena kelompok ini adalah kelompok A, ini kelompok tengah, kelompok B, ini kelompok sebelah saya, kelompok C. Baik, sebelum Ibu bagikan LKPD untuk didiskusikan secara bersama-sama, dan kita dulu tepuk semangat supaya semangat kita tetap ada, supaya nanti anak-anak kami semangat dalam mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Baik, dimulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Baik, silakan dikerjakan. Baik, sudah selesai semua? Sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan hasil diskusi kerja kelompok. Yang pertama adalah kelompok B. Kelompok B yang pertama mempresentasikan hasil kerja kelompok. Teman-teman, saya mewakili membacakan hasil diskusi dari kerja kelompok kami dari kelompok B. Jawaban nomor 1, yang membawa buah tangan adalah ayah. Jawaban nomor 2, buah tangan yang didapatkan oleh kuning adalah mainan. Jawaban nomor 3, buah tangan yang didapatkan oleh mutiara adalah buku cerita. Jawaban nomor 4, mutiara dan kuning tidak saling berebut buah tangan. Jawaban nomor 5, ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, di sini jawabannya apa, benar atau ada yang salah? Benar. Nah, kita beri aplaus dulu kepada hasil diskusi kelompok B. Sekarang kelompok C. Dan saya mewakili membacakan hasil kerja kelompok kami dari kelompok C. Jawaban nomor 1 adalah 198 kubus. Jawaban nomor 2 adalah satuan. Jawaban nomor 3 adalah 100. Jawaban nomor 4 adalah 60. Jawaban nomor 5 adalah 8. Ya, bagaimana dengan jawaban yang terakhir yang dibacakan oleh kelompok A? Ada yang benar, ada yang salah atau benar semua? Benar semua. Benar semua, luar biasa. Beri aplaus dulu yang semangat. Oke, kelompok A. Silakan presentasikan hasil kerja kelompok. Teman-teman, saya mewakili membacakan hasil diskusi kerja kelompok kami dari kelompok A. Jawaban nomor 1, 168. Nomor 2, nilai keempat angka 8 pada hasil pemindahan soal nomor 1 yaitu satuan. Nomor 3, angka yang memiliki nilai keempat ratusan pada penjumlahan di atas
Baik, setelah kamu dengar jawaban dari kelompok A, yang terakhir ada yang salah atau benar semua? Benar semua. Benar semua. Tepuk tangan dulu untuk. Baik, berdasarkan hasil diskusi kalian bersama, nah di kelompok yang benar semua, yaitu kelompok daripada kelompok C dengan menjawab pertanyaan semua benar. Beri tepuk tangan dulu kepada kelompok C. Nah, sekarang kelompok B memiliki jawaban yang salah di mata pelajaran matematika. Tetapi sekalipun memiliki jawaban yang kurang tepat, itu menjadi pembenahan ke depan untuk lebih sungguh-sungguh lagi jika ada kerja kelompok pada pembelajaran selanjutnya. Baik, sebelum kita mengakhirinya, dan ada lagi nanti soal evaluasi untuk dikerjakan secara individu, artinya secara perorangan. Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk mengerjakan soal-soal sebanyak 5. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada ini beberapa pertanyaan Ibu dari pembelajaran kita yang telah kita pelajari bersama. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, silakan. Tentang teks cerita hidup buku yang mengandung ungkapan lucu. Ya. Ada lagi yang lain? Apa yang kamu ketahui yang kita pelajari pada hari ini? Akan jawab. Tentang nilai empat, satuan, puluhan, dan ratusan. Ya, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Senang. Apa ada anak-anak kami yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan. Saya dapat mengetahui tentang kerukunan. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan. Dengan melihat gambar kumpulan tubuh, saya menemukan nilai tempat. Ya, betul. Dengan membaca teks cerita, saya dapat mengetahui tentang hidup rukun. Iya, betul. Semua jawaban kalian ini adalah betul. Dan Ibu menyimpulkan kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah ungkapan adalah gabungan dua kata yang lebih yang digunakan seseorang dalam situasi tertentu untuk mengkiaskan suatu hal. Seterusnya, kesimpulan pada matematika, nilai tempat adalah nilai yang dimiliki oleh angka-angka penyusunan bilangan berdasarkan letak atau tempat angka. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita menyanyikan lagu bahasa daerah Nias kita, dan kami mengajak anak kami untuk bangkit berdiri.
Kita menyanyikan Pemugau. Seperti biasa, sebelum kita pulang, terlebih dahulu kita kembali menyerahkan diri kepada Tuhan. Kami minta dari salah satu anak-anak kami untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Oke, silakan maju ke depan. Mari kita bersatu berdoa. Kepada Yang Surga, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu kepada kami semua. Dari awal proses mengajar kami hingga kami akhiri dengan penuh sukacita. Dan Bapa, kini kami berada di tempat ini adalah kami di rumah masing-masing. Kiranya Engkau menolong kami di perjalanan kami. Kami doa kami seperti kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih, selamat pulang. Baik, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Dan selanjutnya silakan belajar di rumah dengan sungguh-sungguh supaya ketika nanti masuk ibu pada pembelajaran berikutnya kamu sudah siap-siap untuk belajar. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih atas hari ini. Selamat